Kita belajar dari umat-umat terdahulu. Dunia sebagai tujuan hidupmu, maka engkau mendustakan ayat-ayat Allah. Kita belajar dari orang-orang terdahulu, karena Rasulullah menyampaikan, kalian akan mengikuti jejak-jejak pendahulumu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk ke lubang dop, kalian akan ikut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah begitu kan? Itu hadis Nabi. Kita pengen tahu tersesatnya mereka Yahudi dan Nasrani kenapa? Sampai dikatakan oleh Rasulullah mereka itu menyimpang. Maka digambarkan di dalam Quran dari surat Al-A'raf 160-an sampai dengan 182 itu diterangkan gamblang. Tapi kita mengutip hanya beberapa ayat saja. Di sini di Al-A'raf 176-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Kalau seandainya mereka mau, Yahudi dan Nasrani mau, Allah akan tinggikan derajatnya mereka. Orang Yahudi dan Nasrani akan ditinggikan derajatnya. Terus, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Ternyata di kitab Taurat, Injil itu seruannya sama, akhirat dan akhirat. Karena mereka cenderung pada dunia, akhirnya ayat-ayat yang berkenaan dengan akhirat dirubah, ditakwilkan lagi, seperti itu. Nah, makanya di sini terangkan. Jadi, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Seandainya mau, mereka akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah ketika mereka mau mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi mereka enggak, cenderung pada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing. Jika kau menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kau membiarkannya, ia pun menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi ternyata orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu kenapa? Cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang itu. Terus diterangkan di akhir ayat tersebut, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ternyata umat Islam hari ini mengikuti Yahudi dan Nasrani itu apa? Kecenderungannya terhadap dunia dan mengikuti keinginannya yang gak mau mengikuti ayat-ayat Allah. Terus di ayat yang lain di Quran surat Al-A'raf juga ayat 169-nya diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat. Kata Allah, setelah mereka ini datang generasi lagi yang mewarisi Taurat. Jadi Taurat turun terus diwariskan lagi generasi berikutnya, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampunan. Di sini terangkan, setelah mereka datanglah generasi yang jahat. Kalau dalam pikiran saudara, bayangan saudara, orang yang jahat itu orang yang bagaimana? Membunuh, merampok, begal, kayak gitu kan? Sekarang membunuh, merampok, begal segala macam, korupsi segala macam. Kenapa dia seperti itu? Karena cinta dunia, ujung-ujungnya karena cinta dunia. Nah ini terangkan, maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun. Sudah ngambil harta benda dunia, masih ngomong akan diberi ampun. Coba hari ini banyak gak orang yang beragama tapi lebih tujuannya dunia, tapi dia bilang Allah akan beri syafaat, Rasulullah akan beri syafaat. Hud ayat 15 dan 16 kan jelas. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, akan kami berikan balasan penuh dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah mereka, orang-orang yang tidak memperoleh suatu apapun di akhirat kecuali neraka. Itu diterangkan Quran surat Hud ayat 15 dan 16. Ternyata umat Islam pada ngikutin gak jejak-jejak mereka. Nah terus kita lanjut. Dan kelak jika harta benda dunia yang
datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? Ini kan jelas. Ini ayat, dua ayat ini penekanan kepada orang-orang Bani Israel yang telah menyimpang gara-gara lebih condong kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Saudara ngaku beragama Islam, apakah akan mengikuti jejak-jejak mereka?